Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita berada di daerah Perbaungan di Serdang Bedage ya. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan Bang Edi ya, salah satu warga di sini. Dan kalau kita melihat ya, rumah beliau cukup sangat memprihatinkan ya. Dan juga anak-anak beliau yang memiliki penyakit ya, yang satu terkena polip ya, yang satu lagi memang dari lahir tidak bisa mendengar dan berbicara, bahkan susah untuk melihat seperti itu. Nah, bagaimana beliau ya memenuhi kebutuhan kehidupan anak-anak dan istri beliau ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan Pak Edi kali ini. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Bang ya. Bang, Abang udah lama tinggal di sini Bang? Udah lama Pak. Sudah lama Bang ya. Ya udah berapa tahun Bang? Dari tahun 2006 Pak. 2006. Iya ya. Sebelumnya? Sebelumnya ya saya udah tinggal di sini karena saya merantau kan Pak. Iya. Mau merubah nasib. Cuma belum dikasih sama Allah. Rezeki ya, belum rezeki sama Allah. Ya saya balik lagi kemari. Kemana dulu merantaunya Bang? Ke Bagan Batu Pak. Bagan Batu. Nggak sampai keluar negeri ya? Enggak. Oke. Itu lama juga di sana dulu? Kurang lebih hampir 4 tahun Pak. Hampir 4 tahun. Itu kerja apa di sana? Buruh kasar Pak. Buruh kasar ya, bangun bangunan seperti itu juga Bang ya ikut. Iya. Sekarang sama masih seperti itu juga kerjanya. Iya. Sebelumnya dulu waktu Abang masih ini masih muda lah, dulu kerja apa Bang? Sama aja Pak dari dulu. Sama dari dulu. Iya Pak. Sampai sekarang ya. Oke. Nah tadi ya di awal kita sudah dapat informasi bahwasanya anak Abang ini juga ada mengidap penyakit yang cukup serius seperti itu. Iya. Dan satunya juga sudah dari lahir bawaan seperti itu, nggak bisa mendengar, nggak bisa, pandangan kurang, berbicara juga susah seperti itu. Bicara nggak bisa lah Pak. Nggak bisa. Udah usia berapa itu Bang? Dari kalau sekarang 14 tahun ya. Udah 14 tahun. Berarti nggak sekolah lah Bang ya? Nggak sekolah. Kemudian yang adiknya tadi itu penyakit apa tadi Bang? Polip Pak. Polip. Itu udah lama juga? Udah 6 bulan lebih Pak. 6 bulan. Kata dokter apa? Harus cepat dioperasi Pak. Harus, langkah pengobatannya, solusinya harus operasi. Iya Pak. Dan berarti belum dioperasi? Belum Pak. Iya. Itu udah usia berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Untuk biaya operasinya rencananya gimana Pak? Kapan operasi seperti itu? Usaha apa, biayanya itu gimana gitu? Kan gini Pak, saya kemarin tuh kan ngurus BPJS yang bulanan. Ternyata saya nyari sehari, habis 1 hari nggak mampu untuk bayar Pak. Jadi nunggak lah sampai 3 tahun. Jadi setelah saya kesana kemari, adapun dibantu pada kepala desa, adapun dibantu pada program Yayasan Shirathul Mustaqim, terbayarlah BPJS Pak. Cuma pihak BPJS bilang setelah dilunasi jangka 45 hari
baru bisa dioperasi, Pak. Oh, masih. Iya, ini sudah berjalan berapa hari, Pak? Lebih kurang 5 hari, Pak. 5 hari. Berarti kurang lebih 40 hari lagi baru bisa dioperasi ya, Baru bisa Bapak. dioperasi. Oke. Iya, ya, mudah-mudahan ya sahabat keluarga muslim yang ada di rumah ya, Allah mudahkan untuk kesembuhan anak Bapak ini. Juga minta kepada doanya kepada sahabat keluarga muslim ya, karena ini termasuk salah satu penyakit yang serius dan ya berbahaya seperti itu, Pak ya. Oke, Bang Edi. Nah, anak Bapak yang duanya lagi ini nggak ada penyakit apa-apa, alhamdulillah, Nggak Pak ada, ya. Pak, alhamdulillah. Oke. Itu umur berapa, Bang? Kalau yang paling kecil Nomor 3-nya umur berapa? kalau nomor 3 Mm-mm. kurang tahu saya. Oh, lupa, Lupa, Bang ya. Pak. Oke. Kalau yang paling kecil 1 tahun 2 bulan, Pak. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu, ini Abang tinggal di sini nih, saya lihat pintunya 2 nih. Iya, Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ini bagaimana ceritanya? Karena saya tidak punya dana, Pak. Mm-mm. Itu pun ada lagi dibantu dengan saudara lah. Ya orang itu pun iuran bantu saya. Mm-mm. Nah, saya bikin di sini, Pak. Oh, Ada pun dikumpulkan dananya sekitar dapat 800.000 lah, Pak. 800.000 Nah, dari untuk saudara, membangun untuk membangun sampingnya ini. Iya. Ini bisa dibilang ini samping dari rumah ini gitu, Iya, Pak. dibangun lagi sebelah sana. Iya. Ini sekitar ada 3 meter mungkin, Pak ya. 2 meter lebih gitu 2 lah, Pak. meter lebih, Nah, 2 ya. meter setengah nggak nyampe. Lebarnya ya. Lebarnya. Kalau panjangnya Panjangnya lebih kurang 7 meter, Pak. 7 meter. Semua di situ, dapur, tempat tidur, apa semua. Di situlah dapur untuk sholat, Iya, untuk iya, iya. tidur. Lantainya juga masih tanah ini, Pak, Tanah, Bang Pak. ya. Nah, Oke. ya kemarin itu pernah ada hujan lebat sekali, ya Itu gimana? banjir, Pak. Banjir, nggak Nah, bisa tidur berarti. Nggak bisa Bang? tidur sama sekali, Pak. Berarti sebelah sini nih rumah Mertua, Pak. mertua. Oke. Baik sahabat keluarga muslim, kehidupan Bang Edi ya sebagai pekerja buruh ya, bangunan ya, serabutan lah, apa yang ada bisa dikerjakan, harus terus ya menafkahi keluarga beliau dengan anak beliau yang 2 yang harus dirawat ya, yang satu mengidap polip dan yang satunya lagi ya dari lahir ya sudah mengalami cacatan. Namun beliau tetap berusaha tegar untuk menjalani kehidupan ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Bang Edi. Jangan kemana-mana, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Bang Edi. Dan sekarang kita bisa lihat ini anak beliau yang mengidap penyakit polip tadi ya. Informasinya bahwasanya anak beliau ini tidak bisa lagi bernapas secara baik dari hidung ya, hanya bisa dari mulut ya, karena ya lubang hidungnya tertutup dengan polipnya. Ini sudah bisa dikatakan mungkin seperti tumor, Bang ya, karena sudah menutupi lubang hidungnya. Ini ceritanya seperti apa, Bang? Ini kedengarannya nggak bisa bernapas lagi dari hidung, itu gimana? Ya, saya nggak tahu, Pak. Jadi kalau apa namanya makan atau berbicara gitu nggak susah atau apa? Kalau dia berbicara itu kan pernah dibilang sama sekolahnya, dia kalau baca ke depan itu kurang jelas gitu, Pak, apa yang dibaca dia. Oh, suaranya itu nggak jelas. Udah gitu pun kalau dia duduk agak di belakang, itu pelajaran dia itu selalu salah, Pak, karena selama ini kan kita mau ke dokter pun kita nggak punya dana, jadi kita hanya obat-obatan aja lah, Pak. Obat biasa di kampung mungkin. Iya. Jadi pendengarannya jadi berkurang juga. Pak. Jadi anak bapak yang nomor 2 ini juga pendengaran berkurang juga. Ya. Iya ya, itu mungkin karena pengaruh dari
penyakit polipnya ini atau? Ya rasa saya itulah Pak pengaruh dari. Oke. Baik ya, mudah-mudahan bisa nanti diobati Bang ya, Pak. sehingga bisa nanti sembuh dan sekolah dengan baik ya Bang. Nah, siapa namanya Bang? Muhammad Al-Fatih. Muhammad ya. Oke. Baik sahabat keluarga muslim ya, itu dia anak Bang Edi nomor 2 ya, terponis kena polip seperti itu, dan mudah-mudahan kita harapkan ya bisa secepatnya nih, sekitar 40 hari lagi Bang ya akan diadakan operasi seperti itu. Baik, kembali lagi kita nih Bang ya, ini berarti sebelah di sini ini rumah mertua Abang. Berarti Abang ini berarti bisa dikatakan ya tinggal ya di rumah mertua ya, di daerah mertua seperti itu ya. Kalau Abang sendiri sebenarnya dari mana Bang? Saya aslinya dari Medan. Oh, Pak. dari Medan juga. Oke. Ya. Nah, untuk masalah pekerjaan apa enggak ini Bang? Ini kan Abang bisa dilihat masih kuat lah ya. Seperti itu ya. Apa enggak ada kerjaan lain yang mungkin bisa menghasilkan uang lebih banyak seperti itu? Pendapatan lebih bagus. Ya, gimana dibilang Pak? Kalau saya untuk mengangkat beban berat, saya bukan tidak mampu masalah tenaga Pak. Saya takut bekas kaki saya patah Pak. Oh, kaki Abang patah nih? Iya, pernah patah. Pernah dulu jatuh seperti itu ceritanya? Iya Pak. Waktu bangunan, kerja bangunan? Iya. Enggak, ini diurut atau diobati gitu di rumah sakit, udah sembuh gitu? Enggak ada Pak, karena kan saya orang tidak mampu Pak. Ya, saya hanya dukun patah aja. Oh, pengobatan diurut di kampung aja gitu ya? Tapi kalau jalan bisa? Bisa Pak. Tapi kalau angkat beban yang berat gitu, itu nggak bisa lagi? Iya, karena dia kalau kita ngangkat beban berat itu Pak, agak kayak ada yang nyucuk gitu Pak di kaki. Ini dia Pak. Oh iya. Itu bekasnya tulangnya gitu? Ini tulang Pak. Ini tulang Pak. Udah lama itu Bang? Dari tahun 2006 itu Pak. 2006 bulan 3 Pak. Ya. Kalau istri Abang gimana? Kerja juga bantu-bantu atau gimana? Dia kan ada sakit lambung Pak. Oh, dia juga sakit? Iya. Nah, kalau dia itu agak telat sedikit makan atau kerja dia itu mencuci Pak, agak lama di air, kambungnya lambu. Lambungnya kambuh. Iya. Jadi kakak atau istri Abang nih berarti di rumah aja ngurus anak-anak? Iya Pak. Iya. Tadi di awal tadi Abang bilang ini kalau hujan ini banjir. Banjir gitu. Pak kalau hujan lebat Pak. Iya. Jadi kalau hujan lebat banjir tidur pindah ke rumah Bapak? Di rumah sini? Bapak. Oke. Untuk kebutuhan sehari-hari gimana Bang? Ya. Dari pekerjaan Abang sebagai ya buruh bangunan seperti ini cukup? Ya, kalau dikatakan tidak cukup Pak, karena kan saya kalau nggak ada bangunan, apa yang dipanggil orang disuruh orang saya kerjakan. Ya, tapi setiap hari ada Bang ya pekerjaan? Alhamdulillah ada Pak, walaupun dikatakan untuk lepas makan sehari ya. Iya. Oke, mungkin untuk menabung nggak susah Bang ya? Kalau menabung ya kemungkinan agak berat lah Pak. Berat ya. Tapi tak bersyukur Bang ya, ada yang bisa dimakan hari ini. Iya, saya bersyukur Pak, ada sehari-harinya saya dikasih rezeki sama Allah. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan Abang mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus ke depannya seperti itu Bang ya, dan sehat selalu seperti itu. Iya. Nah, kalau pekerjaan yang lain dulu waktu masih muda biasanya apa Bang yang bisa selain ini, kan kalau untuk bangunan berat seperti itu kan banyak pekerjaan lain gitu misalnya Bang. Dicoba seperti itu. Ngikuti kawan Pak, nyabit padi Pak. Oh, nyabit padi itu pernah juga. Waktu lajang. Iya. Tapi kalau padi kan daerah sini juga bermusim juga Pak ya, nggak banyak Pak. Bang. Oke. Cuma semenjak kecelakaan ini, ya saya udah nggak bisa lagi ikut padi karena kan kerjanya ngangkat di padi itu berat juga Pak, di atas 70 kilo, 50 kilo. Iya. Baik sahabat keluarga muslim ya, ternyata Bang Edi bukan hanya anak-anak beliau saja yang sakit ya,
ternyata istri beliau juga terkena asam lambung dan beliau juga kaki beliau pernah patah seperti itu, sehingga nggak bisa lagi membawa beban berat kalau bekerja. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana beliau tetap tegar ya untuk menjalani kehidupan ini. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata. Baik sahabat keluarga muslim, masih bersama Bang Edi ya. Ternyata ya Bang Edi ya bukan tidak mau mencari pekerjaan lebih ya mungkin bisa dikatakan butuh tenaga lebih kuat seperti itu ya, sehingga mendapatkan pendapatan juga lebih banyak. Ternyata karena keterbatasan ya, di mana kaki Bang Edi ini juga ternyata pernah jatuh Bang ya, jadi tidak boleh lagi angkat beban-beban berat seperti itu Bang ya. Iya. Oke. Ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan, misalnya mungkin jualan gitu Bang, itu nggak ada terpikir mungkin untuk banting setir untuk mengubah profesi seperti itu, mencoba sesuatu yang lain. Nggak ada dananya, modalnya nggak ada. Oh iya. Mau jualan juga butuh dana juga Bang. Iya. Mungkin bisa kerja di tempat orang dulu gitu Bang ya. Ya itulah Pak, kalau dipanggil orang kita kerja kan ya nyari sehari habis sehari gitu. Okay, ya kadang kan nggak tentu, kadang dikasih orang 50.000 ya kita terima. Iya, sejauh Ya. ini masih seperti itu Bang ya. Iya. Oke. Harapnya ke depan apa nih Bang? Ya maunya sih kita bisa punya rumah, punya usaha penomor kecil-kecilan gitu. Bisa nafkahi untuk lebih, untuk ke rumah, bisa membahagiakan anak istri. Amin ya, mudah-mudahan ya Allah kabulkan Bang ya, Bang Edi ya, sehingga Bang Edi ke depannya ya dapat mencukupi kebutuhan ya anak-anak Abang ya. Ini semakin tentunya dengan berjalannya waktu anak-anak Abang ini juga terus tumbuh ya, butuh sekolahnya juga seperti itu ya. Tentunya tempat tinggal juga kalau mereka sudah mulai dewasa, tentunya nih rumah Bang Edi juga harus lebih besar Bang. Iya Pak. Ya. Kalau ini kamarnya berapa nih Bang? Satu Pak ya, kami semua tidur di situ, di depan TV ini. Kamar mandinya ada di belakang? Nggak ada kamar mandi, kita bareng sama mertua. Oh, ke rumah mertua numpang kemari? Iya. Kalau masak? Masak baru kita sendiri. Oh, masak baru sendiri di situ. Okay. Ya, yang sangat memprihatinkan ini sahabat Gamsim, rumah beliau ini sudah kecil ya. Ini berlantai kan masih tanah, kalau hujan sedikit aja, kalau ini banjir Bang ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya seperti Abang doakan tadi ya, mendapat pekerjaan yang lebih bagus Bang ya. Ya tapi jangan lupa juga kita harus mendekatkan diri juga kepada Allah Bang ya. Terus sholatnya mungkin lebih rajin lagi ya, mungkin selama ini ya Bang sholatnya mungkin harus ditingkatkan, mungkin lebih tepat waktu lagi ke masjid kalau masjidnya dekat di sini ya. Karena dengan demikian kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimanapun beratnya kehidupan ini ya, insya Allah akan bisa kita hadapi dengan lapang dada ya, dengan bersyukur kepada Allah. Tentunya kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmat-nikmatnya ya Bang ya. Mungkin kalaupun Abang melihat pekerjaan Abang seperti ini ya, bisa suatu saat mungkin ya dengan kita bersyukur kepada Allah, rezeki itu datang dari arah-arah yang tidak kita sangka Bang ya. Dan ya seperti ini anak Abang juga dibantu untuk pengobatannya seperti itu. Ya baik sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada ya, selain kita berkunjung juga nih Bang, juga kita memberikan sedikit bantuan yang diamanahkan oleh sahabat keluarga muslim. Baik, mungkin teman-teman bisa bawa kemari sembakonya. Ini ada sembako nih Bang. Oke. Ini dan beras apanya itu dulu?
bisa nanti diletakkan di atas. Baik, ini diterima Abang ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ya bisa membantu Abang untuk beberapa hari ke depan ya, untuk membantu kebutuhan dapur di rumah seperti itu. Dan ini kami harapkan tidak dilihat dari berapa kecil dan banyaknya yang dikasihkan sahabat keluarga muslim ya, tapi bagaimana keikhlasan mereka memberikannya Bang ya. Terima kasih pada donatur Salam TV. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan sehat selalu, sehat ya, selalu, rezekinya lebih berkah. rezekinya lebih berkah. Oke, baik, begitu juga dengan Abang di sini dan keluarga kita semua ya, sehat selalu dan semua aktivitas baik ibadah dan aktivitasnya lancar Bang ya. Amin. Oke, khususnya kepada Bang Edi ini ya, mudah-mudahan kedepannya ya pekerjaannya lebih baik lagi Bang ya, dan anak-anaknya Abang mudah-mudahan nanti ketika operasi berjalan dengan lancar dan sembuh Bang ya. Oke. Baik ya, mungkin itu aja Bang ya. Kita ucapkan terima kasih banyak ya telah memberikan kesempatan untuk kita berkunjung ke rumah Abang di sini. Baik sahabat keluarga muslim ya, kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada para donatur yang telah berdonasi ke Salam TV untuk kami salurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan bagi Anda khususnya di warga Medan mungkin mengenal tetangga atau mempunyai tetangga atau kerabat yang layak untuk kita ketuk pintunya, silakan konfirmasi di nomor di bawah ini. Dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.